Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai DHCP server, kemudian web server, DNS server, dan nanti terakhir mail server. Baik, untuk penjelasan materi tersebut, maka kita memerlukan beberapa device yang harus kita pakai untuk membangun infrastrukturnya. Oke, yang pertama mungkin saya memerlukan satu buah router. Untuk router ini, untuk mempermudah, kita kasih nama misalkan R1. Kemudian kita memerlukan satu buah switch. Yang ini 2960. Kita ambil satu buah switch 2960. Kemudian kita misalkan pakai simulasi 3 buah PC. Dan terakhir, maka kita perlu satu buah server. Baik, untuk masing-masing perangkat, maka kita akan hubungkan satu perangkat satu dengan perangkat yang lainnya menggunakan koneksi kabel Stripe. Ya. Mulai dari PC ke switch, kemudian masing-masing PC kita hubungkan ke switch. Ibaratnya ini 3 PC ini mewakili semua PC yang ada di lab mungkin. Kemudian switch dengan router. Kemudian router dengan server. Nah, router dengan server ini sebenarnya berada dalam satu grup atau berada dalam satu level atau layer, yaitu layer network. Maka secara teori itu harusnya menggunakan kabel cross, tapi karena router 1941 ini sudah memiliki fitur MDX, Media Dependent Interface Cross, jadi mungkin dia akan menyesuaikan walaupun menggunakan kabel Stripe, maka nanti dia si device ini akan menyesuaikan. Baik, selanjutnya setelah satu device dengan device yang lainnya terkoneksi, maka selanjutnya kita akan memberikan alamat network untuk masing-masing daerah. Itu ada daerah sebelah kiri, kemudian ada daerah sebelah kanan. Kenapa kok ini dibagi menjadi 2 network? Karena router ini salah satu fungsinya adalah untuk membagi network. Oke. Jadi setiap interface yang nyambung ke router, ya interface yang ke router ini dianggapnya satu network. Oke. Maka kita kasih network misalkan yang sebelah bawah, networknya kita setting 192.168.1.1/24. Oke. Jadi kita masih menggunakan network untuk kelas C. Kemudian yang atas kita setting networknya, network 192.168.2.0/24. Baik, sudah kita tentukan network yang bagian atas maupun yang bagian bawah, atau yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Oke, ya. 1.0. Nah, ini 1.0. Oke, selanjutnya kita berikan IP untuk server dan tentunya interface, kedua interface router ini. Kita config dulu di server, kita klik servernya, kemudian masuk ke desktop, kemudian masuk ke IP konfigurasi, kita kasih IP 192.168.2.2, kemudian subnet masknya ini subnet mask default, kemudian untuk default gateway-nya kita kasih IP 192.168.2.1. Kemudian untuk DNS servernya kita kasih IP 192.168.2.2, disamakan dengan alamat IP si servernya. Oke, untuk selanjutnya maka kita akan memberikan IP untuk interface Giga 01 dan Giga 00. Oke, kita lihat di sini ada pertanyaan apakah
apa istilahnya, untuk konfigurasi secara otomatis atau manual, maka kita pilih yang manual saja, no. Oke ya, ini kita berada di mode user. Ini kita berada di mode user. Apa saja yang ada di mode user, maka kita bisa melihat dengan cara tekan shift dan tanda tanya secara bersamaan. Ya, ini adalah yang kita bisa lakukan di mode user. Jadi Anda connect, disable, disconnect, ya ini perintahnya atau codingannya. Kemudian kita akan berlanjut ke mode yang lainnya, yaitu ke mode privilege. Ya, jadi dari mode user ke mode privilege, maka kita codingannya dengan menambahkan kata enable. Nah, ini berubah dari mode user ke mode privilege. Kemudian karena kita ingin konfigurasi interface di kedua interface router Giga 01 dan Giga 00, maka kita harus masuk ke mode interface. Kita harus masuk ke mode global atau mode config. Maka dari mode privilege ke mode global kita kasih codingan configure terminal. Nah, ini kita berada di mode config atau mode global. Ya, kita bisa melakukan konfigurasi di sini. Oke, yang ingin kita konfigurasi adalah tentunya IP address tadi di interface 3012 dulu yang berada di posisinya di atas. Kita lihat ke topologi dulu. Nah, ini 301. Ini akan dijadikan sebagai gateway intinya. Oke, kita konfigurasi IP address. Kemudian alamat IP-nya 192.168.2.1 seperti alamat IP yang tadi sudah kita setting di server. Ini kalau kita misalkan lupa setelah IP apa ya codingannya, maka caranya adalah shift tanda tanya. Ya, di sini kita harus masukkan IP subnet mask-nya. Subnet mask-nya berapa? 255 255 255.0. Oke, jangan lupa kita hidupkan interface-nya, no shutdown. Enter. Oke, sudah hidup interface-nya. Selanjutnya adalah kita memberikan IP di interface Giga 00. Karena kita berada di mode interface, maka kita nggak perlu untuk keluar ke mode config, langsung saja karena sama-sama di mode interface kita ketikkan int singkatan dari interface Giga 00, maka kita kasih IP address 192.168.255.255.255.0. Oke, sudah selesai. Nah, langkah pertama satu lagi, maaf, kita belum dihidupkan interface-nya, no shutdown. Kita hidupkan interface-nya. Oke, ya sudah up interface-nya. Maka langkah pertama sudah beres kita lakukan, yaitu memberikan IP di server. Kemudian yang kedua adalah menghidupkan interface di router Giga 01 dan Giga 00. Ya, langkah selanjutnya adalah masuk ke materi kita, yaitu kita akan men-setting DHCP server. Oke, kita masuk ke servernya, kemudian masuk ke mode service, masuk ke DHCP. Ya, kemudian kita klik on service-nya. Ya, selanjutnya adalah kita beri nama full name-nya ingin apa, misalkan DHCP server. Tipe gateway-nya itu gateway yang akan nanti di-share ke klien. Kita setting 192.168.1.1 seperti di interface Giga 00. Kemudian DNS servernya 192.168.2.2 seperti tadi yang sudah kita setting di alamat IP si server. Kemudian start IP-nya, start IP-nya mulai dari 1.6. Kenapa kok mulai 1.6? Karena untuk 1.1 tidak boleh di-share ke klien karena sudah dipakai untuk gateway. Selanjutnya yang kedua sampai yang kelima bagaimana? Itu dicadangkan untuk kebutuhan tertentu. Jadi kita alokasikan IP tertentu yang tidak boleh di-share ke klien. Kemudian maksimum IP yang akan di-share ke klien. Karena kita menggunakan /24 yaitu maksimum 254 IP. Ya, kita misalkan alokasikan 200 IP. Oke, tab server ini nggak perlu kita setting. OLC address juga nggak perlu kita setting. Selanjutnya adalah di add. Ya, langkah pertama untuk setting DHCP sudah kita lakukan. Kemudian langkah kedua, itu langkah yang kedua, maka kita setting di
si routernya. Oke. Ya, ini kebetulan masih di mode interface, langsung kita masuk ke interface Giga 00. Ya, kenapa kok interface Giga 00? Karena interface Giga 00 ini yang menuju ke klien. Kemudian kita ketikkan IP helper ya, IP helper address. Oke, kita tanda tanya. Oke, destination artinya IP destination itu IP yang akan akan memberikan apa namanya IP secara DHCP, yaitu IP si server 192.168.2.2. Oke, sudah. Langkah kedua sudah beres kita lakukan, dan yang langkah ketiga kita request IP di kliennya. DHCP. Oke, kita coba cek lagi. Ya, sudah dapat IP secara DHCP itu 192.168.1.6. Kan tadi kita mulai dari 1.6. Kemudian subnet mask sudah ada, default gateway-nya juga dapat, kemudian juga DNS servernya juga sudah dapat. Oke, sekarang visi yang kedua, kita cek DHCP-nya. Kita request IP secara DHCP. Oke, sudah successful 1.7. Kemudian yang ketiga, kita cek juga. Oke, baik. Sekarang sudah bisa, DHCP-nya sudah jalan. Yaitu untuk setting DHCP. Jadi kalau saya boleh ringkas mungkin yang tadi, yang pertama kita setting dulu service-nya di server. Yang kedua kita setting request-nya di router. Kemudian yang kedua, setting request-nya di router dengan cara tadi ketikkan masuk ke interface yang menuju ke klien, yaitu 300. Kemudian selanjutnya kita ketikkan IP helper address, destination-nya di IPC server. Kemudian yang terakhir kita request IP secara DHCP di klien. Itu untuk DHCP yang pertama sudah selesai. Sekarang yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai web server. Ya, untuk web server tentunya di sini sebenarnya tadi sudah kita setting untuk IP-nya, oke. Kemudian service-nya, HTTP-nya, ya ini sudah on. Sebenarnya setelah default untuk Cisco sudah on, ya. Kemudian webnya juga sebenarnya sudah bisa, ya tinggal kita edit saja di sini. Ya, karena ini editnya di nomor 5, ya di sini sudah ada Cisco Packet Tracer tulisannya. Kita ganti misalkan tulisannya jangan blue, tapi kita inginnya green, kita edit saja. Atau red. Kemudian kita ganti Cisco Packet Tracer-nya menjadi selamat datang. Kemudian untuk ininya tulisan welcome to Cisco Packet Tracer-nya kita ganti. Kita ganti jadi misalkan ya Cisco Packet Tracer-nya. sekolah.nu. Oke, kita save. Ya, save. Oke, kita cek sekarang alamat. Kita set alamatnya, kita panggil berdasarkan alamat si IP-nya, karena DNS servernya belum kita setting. Oke, kita searching di web browsernya 192.168.2.2. Enter. Ya, selamat datang sekolah.nu. Oke, sudah jalan berarti web servernya. Ya, sekarang selanjutnya adalah untuk DNS server. Kita setting di sini DNS servernya. Ya, namanya misalkan sekolah.nu. Oke, alamat addressnya misalkan 192.168.2.2 seperti yang sudah kita setting, dan add ya. Sudah, dan servernya jangan lupa di servisnya dihidupkan. Save.
Oke, sekarang kita cek DNS servernya apakah sudah berfungsi. Nah, tadi kalau kita menggunakan alamat IP address, sekarang kita menggunakan sekolah.mu. Ya, sudah jalan ya server. Oke, ini sudah 3 materi, DHCP server, kemudian web server, kemudian DNS server. Ya, selanjutnya adalah mail server. Ya, mail server, maka untuk mail server seperti yang kita tahu bahwa masing-masing klien tentunya mempunyai nama masing-masing. Misalkan kita kasih nama saja ini PC3, boleh ini PC4, misalkan ini PC5 ya. Oke, kita setting dulu email servernya. Sini service, di sini ada email. Nah, oke, kemudian servisnya di on kan, nama domainnya tadi sekolah.mu, kemudian usernya kita pasang PC3, passwordnya 123, ini set, kemudian tambah, kemudian PC4 passwordnya 123, kemudian PC5 passwordnya kita misalkan 123. Oke, sudah di setting di mail servernya ya. Selanjutnya kita setting di klien ya. Kliennya tentunya masuk ke ini email, kemudian namanya adalah misalkan PC3 ya, kemudian alamat emailnya PC3@sekolah.mu. Oke, incoming mail servernya 192.168, kita pakai alamat si server 192.168, outgoing juga sama 2. Kemudian username-nya adalah PC3, tadi passwordnya 123, save. Oke, sudah ya. Lakukan yang sama di PC4, PC4@sekolah.mu. Oke, nah, namanya PC4, alamat emailnya PC4@sekolah.mu. Kemudian incoming mail servernya 192.168.232 sama 192.168.232. Oke, kemudian username-nya PC4, passwordnya 123, save. Oke, sudah. Terakhir adalah PC5 ya. PC5 nama emailnya PC5, kemudian nama emailnya PC5@sekolah.mu. Incoming mail servernya 192.168.232, outgoingnya juga sama 192.168.232, username-nya PC5, kemudian passwordnya 123, save ya. Sekarang kita akan ngirim email ke PC3 dari PC5. Oke, itu PC3@sekolah.mu, kemudian subjeknya tes, misalkan kita lihat hi, send. Oke, kita cek di PC3 sekarang, email, save. Nah, sini ada ya. Jadi dari PC5, kemudian subjeknya tes, kemudian apa istilahnya, isinya ya, ini isinya hi, mari kita klik. Oke, sudah beres untuk setting DNS server, kemudian
DHCP server, kemudian web server, DNS server, dan mail server. Itu secara singkatnya. Jadi yang penting secara konsep kita mengerti bagaimana cara setting DHCP server, kemudian web server, DNS server, dan mail server secara infrastruktur. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.